Di antara kisah yang hidup di tengah peradaban Islam, terdapat sosok yang namanya dikenang bukan karena kekuatan fisik atau kebesaran harta, melainkan karena kebijaksanaan dan kecerdikan yang luar biasa. Dialah Abu Nawas, seorang yang hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Banyak orang mengenalnya sebagai seorang cendekia, penyair, sekaligus orang yang mampu menyingkap kebodohan dengan cara yang lucu namun penuh hikmah. Ia tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga bijak dalam memahami kehidupan. Hari itu, istana Baghdad yang megah tampak lebih sibuk dari biasanya. Khalifah Harun sedang duduk di singgasananya, memikirkan sesuatu dengan wajah yang tak biasa. Di benaknya terlintas satu nama, Abu Nawas. Sosok itu selalu mampu membuatnya berpikir keras. Bukan karena Abu Nawas membangkang, tetapi karena setiap kali sang khalifah mencoba mengujinya, Abu Nawas selalu berhasil lolos dengan cara yang tidak pernah terduga. Bagaimana caranya mengalahkan orang seperti itu? Gumam sang khalifah pelan. Para penasehat yang berdiri di sisinya hanya saling pandang, bingung harus menanggapi seperti apa. Akhirnya, khalifah memutuskan untuk mengundang para ulama dan cendekiawan terbaik ke istana. Di antara wajah-wajah bijak itu, suara rendah dan percakapan lembut mulai terdengar. Mereka mencoba memikirkan bagaimana cara menjebak Abu Nawas tanpa terkesan zalim. Setelah lama berdiskusi, salah satu di antara mereka berkata, "Baginda, pernahkah Baginda ingat bahwa dahulu Abu Nawas pernah berbicara tentang ramalan kematian Baginda? Padahal, tidak ada manusia yang tahu kapan ajalnya tiba. Itu hanya diketahui oleh Allah semata." Khalifah mengangguk perlahan. Ide itu seperti cahaya yang menembus pikirannya. "Baiklah," ujarnya dengan senyum samar. "Jika begitu, mari kita gunakan kata-katanya sendiri untuk mengujinya." Keesokan harinya, pasukan istana dikirim untuk memanggil Abu Nawas. Penduduk Baghdad yang melihat iring-iringan itu merasa heran. Puluhan prajurit berbaris rapi menuju rumah kecil di ujung gang sempit. Apa gerangan yang terjadi? Mengapa pasukan sebanyak itu datang hanya untuk Abu Nawas? Tanya beberapa orang dengan wajah cemas. Tak lama kemudian, tampak sosok Abu Nawas keluar dari rumahnya dengan langkah tenang. Ia menatap prajurit-prajurit itu, lalu tersenyum. "Apakah Baginda memanggilku?" tanyanya singkat. Sang pemimpin pasukan hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Maka berangkatlah mereka menuju istana. Sepanjang jalan, orang-orang berdiri di sisi jalan, mengiringi pandangan mereka dengan rasa penasaran. Beberapa bahkan mengikuti dari belakang, karena ingin tahu apa yang akan terjadi. Nama Abu Nawas sudah lama dikenal rakyat. Mereka tahu, di balik canda dan kecerdikannya, Abu Nawas seringkali menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik tingkah laku manusia. Ketika sampai di halaman istana, Khalifah Harun sudah menunggu di singgasananya. Wajahnya tegas, namun mata itu menyimpan sesuatu. Perpaduan antara rasa ingin tahu dan keinginan untuk membuktikan sesuatu. "Wahai Abu Nawas," ucap sang khalifah, "aku ingin bertanya kepadamu, dan engkau harus menjawab dengan jujur." "Tentu, Baginda," jawab Abu Nawas dengan lembut. "Kejujuran adalah bagian dari iman." "Baiklah. Menurutmu, apakah manusia bisa mengetahui berapa lama ia hidup, atau kapan ajalnya tiba?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, Baginda. Hanya Allah yang mengetahui rahasia umur dan kematian seseorang. Tak seorang pun di dunia ini mampu meramalkan waktu ajalnya." Khalifah mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara yang sedikit lebih keras agar terdengar oleh semua yang hadir. "Kalau begitu, orang yang mengaku tahu kapan seseorang akan mati, berarti dia berbohong, bukan?" "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas mantap. Khalifah kemudian menatapnya tajam. "Apakah engkau ingat, wahai Abu Nawas, bahwa dahulu engkau pernah berkata tentang hari kematianku?" Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas.
Angin sore yang masuk dari jendela terasa menahan napas. Namun Abu Nawas tetap tenang, menatap sang khalifah tanpa gelisah. Jika benar demikian, lanjut sang khalifah, berarti engkau telah berdusta. Dan berdusta kepada khalifah bukan hal sepele. Karena itu, aku memutuskan engkau pantas dihukum gantung. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para cendekia dan rakyat yang hadir. Keputusan itu mengejutkan semua pihak. Abu Nawas, yang dikenal lembut dan santun, kini menghadapi hukuman mati. Namun yang paling menakjubkan, wajah Abu Nawas tetap damai. Tidak ada rasa takut atau gelisah. Seolah ia telah menyerahkan seluruh dirinya pada kehendak Tuhan. Sementara di luar, kabar tentang hukuman itu menyebar cepat. Rakyat berkerumun di jalan-jalan, membicarakan hal yang sama dengan nada tak percaya. Abu Nawas akan dihukum mati, kata mereka. Ada yang bersedih, ada yang tak bisa memahami keputusan itu. Hari yang ditentukan pun tiba. Langit Baghdad terlihat teduh, seolah menyimpan rahasia besar yang hanya akan terungkap sebentar lagi. Di halaman istana, tali gantung telah disiapkan dengan rapi. Prajurit berbaris, dan rakyat berdatangan untuk menyaksikan. Namun ketika Abu Nawas dibawa masuk ke halaman itu, langkahnya tetap tenang, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sang khalifah memandangi ketenangan itu dengan heran. Mengapa dia bisa setenang itu? Pikirnya. Apakah ini tipuan lagi? Abu Nawas, seru sang khalifah, sebelum hukuman dilaksanakan, apakah engkau memiliki permintaan terakhir? Dengan suara lembut, Abu Nawas menjawab, Baginda, izinkan hamba memilih sendiri jenis hukuman yang akan diterima. Khalifah mengangkat alis, sedikit terkejut. Engkau benar-benar aneh. Bahkan menjelang mati pun masih sempat bercanda. Ampun, Baginda, ucap Abu Nawas tenang. Ini bukan candaan. Jika pilihan hamba benar, maka hukumlah dengan gantung. Namun jika salah, maka hukumlah dengan pancung. Khalifah berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Pilihlah, wahai Abu Nawas. Abu Nawas menatap tali gantung itu dengan senyum samar, lalu berkata, hamba memilih dihukum pancung. Khalifah segera menimpali, baik, maka engkau akan dipancung. Namun Abu Nawas dengan lembut berkata, maaf, Baginda. Tadi Baginda sendiri yang berjanji, jika pilihan hamba benar, maka hukumannya gantung, jika salah maka pancung. Kini hamba memilih pancung, dan Baginda menganggap pilihan itu benar. Maka di manakah letak kesalahan hamba? Bukankah berarti hukuman itu menjadi tidak sah? Suasana mendadak hening. Para ulama, para penasihat, bahkan khalifah sendiri tak dapat berkata apapun. Mereka menyadari, Abu Nawas telah menempatkan kata-katanya dengan bijak dan cermat. Tidak ada pelanggaran yang nyata, tidak ada alasan untuk menghukumnya. Sang khalifah akhirnya menghela napas panjang. Engkau memang selalu menemukan jalan keluar dengan kecerdasanmu, ujarnya sambil tersenyum tipis. Tapi jangan senang dulu, wahai Abu Nawas. Masih ada satu pertanyaan yang harus engkau jawab dengan benar, baru engkau boleh pulang. Abu Nawas menunduk sopan. Silakan, Baginda. Berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas menatap ke atas, seolah benar-benar menghitung. Lalu menjawab, jumlahnya sama banyaknya dengan pasir di pantai, Baginda. Khalifah tersenyum. Bagaimana engkau bisa tahu? Jika Baginda mampu menghitung jumlah pasir di bumi, maka hamba pun akan mampu menghitung jumlah bintang di langit, jawabnya tenang. Khalifah pun tertawa, dan seluruh ruangan kembali hangat. Rasa kagum bercampur tawa mengalir lembut di udara. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kecerdikan. Di baliknya tersimpan pelajaran tentang kebijaksanaan, ketenangan,
dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Abu Nawas tidak melawan dengan amarah, tidak pula dengan tipu daya yang merugikan. Ia hanya menggunakan akal sehat yang dianugerahkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang lembut dan bijak. Dan begitulah, hari itu Abu Nawas pulang bukan sebagai terhukum, melainkan sebagai pengingat bahwa siapapun yang menegakkan kebenaran dengan ketulusan, akan selalu mendapat jalan keluar dari Allah, bahkan di saat yang tampak mustahil.